Apa kabar sobat review berita? Kali ini saya akan membagikan sebuah informasi yang cukup menarik, yaitu dari konser Dewa 19 yang diselenggarakan di Jakarta International Stadium 2 hari yang lalu. Ya, mestinya kalau kita nonton sebuah konser musik, berharap kita akan mendapatkan sebuah kenangan atau impresi yang positif dalam diri kita. Entah itu sebuah kenangan indah atau kita mengenang memori-memori yang terkait dengan lagu tersebut dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, pada konser Dewa 19 yang diselenggarakan di Jakarta International Stadium ini justru menuai keluhan-keluhan dari para penonton. Ini yang menarik ya. Kenapa bisa jadi demikian? Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan dari keluhan-keluhan para penonton ini, salahnya bukan di Ahmad Dhani atau grup band Dewa 19, tapi terletak pada faktor tempat yang dipakai oleh Ahmad Dhani dan kawan-kawan, yaitu Jakarta International Stadium. JIS ini juga pernah mengalami masalah keselamatan ketika dipakai untuk laga persahabatan dengan kesebelasan dari luar negeri. Ternyata pagar batas penonton roboh. Yang menjadi pertanyaan pada saat itu adalah, stadion ini baru saja diresmikan oleh Gubernur Anies Baswedan menjelang masa akhir jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya mungkin karena terburu-buru dan terkopoh-kopoh ingin mendapatkan kredit sebelum jabatannya berakhir, akhirnya mungkin pengerjaannya kurang siap dan dipaksakan agar siap. Pasti orang berpikir demikian, ternyata tidak demikian. Setelah Anies Baswedan tidak menjabat lagi menjadi Gubernur DKI, publik mungkin berpikir JIS akan diperbaiki dengan lebih baik, jadi kekurangan-kekurangan pada saat itu dilengkapi lagi. Ternyata tidak demikian. Ya, maka nggak heran pada saat itu ketika PSSI akan menyelenggarakan laga internasional di Indonesia dan memilih beberapa kandidat stadion yang ada di Indonesia, JIS tidak dipilih oleh PSSI dengan alasan masalah keselamatan yang tak lain pokok-pokoknya. Yang pertama adalah minimnya lahan parkir yang tidak sesuai dengan standar. Kemudian yang ketiga adalah soal transportasi menuju dan keluar dari tempat tersebut. Nah, ternyata apa yang dulu pernah disampaikan oleh PSSI sekarang ini terjadi ketika Ahmad Dhani dan kawan menyelenggarakan konser di Jakarta International Stadium ini, di mana penonton konser yang membludak di JIS tidak bisa keluar dari JIS ketika konser usai. Ada seorang penonton yang mengatakan bahwa ketika konser selesai pukul 23.30 malam, dia baru bisa keluar dari tempat itu sekitar pukul 2 pagi. Nah, kalau kita hitung, ada jeda waktu sekitar 2 jam lebih dia baru bisa keluar dari tempat tersebut. Persoalannya yang terjadi adalah ketika shuttle bus yang harusnya bisa mengangkut keluar masuk penonton dari tempat tersebut tidak berjalan dengan lancar. Jadi shuttle busnya stuck atau mungkin juga kekurangan shuttle bus untuk memenuhi kebutuhan penonton yang sangat banyak tersebut. Ya mestinya hal ini sangat mudah diantisipasi kalau kita menggunakan perhitungan biasa. Misalkan kalau kita menggunakan volume atau kapasitas penonton yang pada saat itu bisa kita gunakan pembagian. Misalkan satu bus itu 55 orang, artinya 75.000 harus dibagi 55 orang, akan ketemu jumlah bus yang disediakan, tapi bisa dikurangi dengan kecepatan waktu dari keluar masuk bus tersebut. Dan ini sangat mudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Nah, yang kedua adalah soal trotoar. Kabarnya trotoar di tempat tersebut juga tidak memadai. Ya, saya berpikir tadinya justru akan diperbaiki dengan cepat ya, karena kalau mereka mengharapkan tempat itu digunakan untuk event dengan mengundang banyak manusia, ribuan manusia, pastinya soal-soal yang kecil, trotoar, kemudian tempat duduk, akses transportasi, ini harus mereka perhatikan. Karena kalau enggak akan terjadi kekacauan atau kekroditan di tempat tersebut. Nah, ini yang menarik lagi adalah soal lahan parkir seperti yang dikeluhkan oleh PSSI pada saat itu.
dan apa yang diperkirakan tersebut terjadi. Jadi minimnya luasan lahan parkir mengakibatkan para penonton yang menggunakan kendaraan pribadi tidak bisa parkir di lokasi parkir stadion. Mau tidak mau mereka menggunakan lahan parkir liar dengan harga yang di luar kewajaran. Ini yang menarik lagi adalah ketika penonton yang tidak menggunakan lahan parkir ketika mereka akan keluar tersebut, terpaksa mereka juga menggunakan ojek maupun angkot. Dan bisa dimengerti kenapa akhirnya para ojek dan para angkot ini menerapkan biaya yang sangat tinggi di luar kewajaran, mungkin 3 kali lipat atau 4 kali lipat, karena mereka memanfaatkan situasi pada saat itu di mana orang butuh keluar dari lokasi stadion. Bisa dibayangkan kalau kita sudah menunggu di situ 1 jam lebih tidak mendapatkan sarana angkutan, ya mau nggak mau kita pakai angkutan-angkutan tembak, entah itu ojol maupun angkot-angkot liar yang memanfaatkan situasi kekreditan pada saat itu. Dari komplain yang muncul di media sosial, ada seorang penonton yang mengatakan trauma menonton di konser di JIS. Tentunya ini akan memberikan kredit yang buruk bagi stadion ini. Ya, kalau kita pikirkan JIS ini sudah dilabeli dengan kata internasional, mestinya juga memberikan fasilitas yang sifatnya internasional, ya bukannya kelas lokal. Karena apa? Kalau ingin JIS ini dipakai sebagai sarana untuk event-event besar, harus dibenahi secara total, tidak bisa seperti sekarang ini, yang pastinya kalau dibiarkan akan mengorbankan kenyamanan dan keselamatan dari para pengunjung atau penonton, entah itu penonton sepak bola ataupun penonton konser musik atau event-event yang lain. Ini harusnya diperhitungkan juga oleh Jakpro sebagai pengelola JIS. Bukannya seperti legislator Gerindra yang mengatakan ya sebaiknya publik maklum. Ini suatu pernyataan yang aneh menurut saya. Karena segala suatu resiko di sana itu bisa diperhitungkan, bukannya tidak bisa diperhitungkan. Kecuali cuaca, itu mungkin kita tidak bisa memprediksi dengan baik. Tapi kalau ini kan arus manusia, kunjungan manusia, di situ kalau diatur dengan baik, tata ruang kemudian flow-nya tentunya akan tidak terjadi kekreditan seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa Jakpro tidak profesional dalam mengelola Jakarta International Stadium. Nah, kalau kita pikirkan JIS ini berbiaya lebih dari 1 triliun, tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan, yaitu berkelas internasional.